Saya bebas tahun 71. Tapi kan bebas itu kan masih harus apel juga. Absen di kecamatan. Tetangga itu yang masih ada yang sering nyeletuk itu waktu saya baru pulang itu. Wong PKI bilangnya gitu. Padahal saya nggak tahu sih. Mungkin yang orang-orang yang ditahan itu ada 3 klasifikasi, A, B, dan C. Ya. Karena A itu yang paling berat, ya, B itu ya tidak betul berat, C tidak berat. Termasuk kalau A itu orang-orang klasifikasi A itu mungkin langsung meninggal atau dibunuh, entah di mana kurang tahu, tapi sudah mati. B itu bisa dibayar, bisa dimutasi dari Wirogunan, ada yang ke Pulau Buru, ada yang Nusa Kambangan, ada yang Cilacap, itu. Jadi jelas saya kira saya termasuk klasifikasi C karena saya ditahan di rutan Wirogunan. Jadi dari Jogja, Beteng, Wirogunan 1 bulan, terus dibawa ke Semarang di penjara wanita. Di situ ya agak lama. Nah itu saya di situ menekuni itu, menyulam itu. Terus ada pemeriksaan lagi di Semarang itu. Terus berapa bulan selanjutnya saya dipindah di Ambarawa. Dari Semarang ke Ambarawa. Ambarawa lama banget di sana. Itu saya di situ ya sakit ya kaliren barang, Mas. Pernah kok sehari itu cuma 2 sendok makan, jatahnya untuk makan itu. Waktu itu napi itu saja menghina banget sama Tapol itu. Ceritanya kalau masuk kalau buru, entah kategori apa yang dibawa ke sana itu saya nggak tahu. Akhirnya cuma dipanggil ya dibawa
saya dari Wonosari, tadinya terus dipindah Wirogunan, Wirogunan pindah ke Wonosari, dari Wonosari langsung dibawa ke Cilacap, Cilacap terus di sana sebentar, terus dari Cilacap langsung ke Pulau Buru gitu. Jadi kategori apa itu nggak tahu saya prosesnya. Cuma suruh sana ya sana gitu, sebagai seorang tahanan kan gitu. Ya, saya setelah pulang dari Pulau Buru itu, saya masuk di kampung. Saya sebelumnya ke rumah kan saya di tempatnya Bapak Dukuh dulu. Nah, setelah saya di tempatnya Bapak Dukuh, baru dikasih tahu, oh Pak Bejo, kalau Bapak Bejo sudah pulang, nah, rumahnya di sana Pak, sudah pindah. Jadi menempati rumah baru. Karena waktu kita pergi itu juga banyak, tidak hanya saya sendiri, tanah banyak yang hilang, dengan rumahnya juga banyak yang hilang. Itu tidak hanya saya sendiri, banyak itu yang kejadian. Di Pulau Buru itu 69 sampai 79. Jadi 10 tahun. Kalau tidak keliru ya 69 bulan September, tanggalnya 25. Kembalinya ya kebetulan ya sama kembalinya tanggal 25 September 79. Satu unit itu 513. Jadi 10 barak. 10 barak, kebetulan barak saya itu berisi 50 orang. Terus barak sebelahnya itu 50 orang. Terus belakang dikasih rumah panjang untuk dapur. Jadi 2 rumah itu dapurnya 1 gitu. Jadi 10 barak itu 15 rumah. Mungkin kalau tidak mempunyai kesalahan, dinyatakan tidak mempunyai kesalahan, memang saya juga tidak merasa salah. Dalam pemeriksaan juga saya tidak mempunyai perebal, tidak mempunyai pengakuan, nggak tahu. Yang ditanyakan itu ya saya nggak tahu, ya jawaban saya juga tidak tahu. Ya, karena sekarang, dulu kan belum ada HAM. Ya sekarang setelah ada HAM itu saya ya mengharap supaya diadili bagaimana caranya. Mumpung saya masih hidup gitu loh. Indonesia ini kan negara hukum. Presiden silih berganti. Tetapi apa lacur ya? Masih tetap saja hak asasi manusia itu masih belum 100% diberlakukan. Kalau merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM ya, segera diselesaikan. Itu harapan kami. Karena manusianya ini sekarang nggak ada di bawah 60 tahun, di atas 70 tahun. Jadi katanya negara Indonesia ini negara demokrasi dan negara hukum itu. Jadi berdasarkan Pancasila pula. Berikanlah mereka kesempatan untuk hidup tenang. Sebab dengan perkaranya diselesaikan itu
mereka itu hidup tenang. Ini awal-awal ya? Ini yang tahap pertama. 2012, 2013, 2014, 2015 sampai 2016. Atau kalau ragu 15-nya kayak tahun 16. Iya, 15 sudah keluar satu belum? Iya, keluar satu. Oke, nah ini kita telusuri ya, coba nanti kalau misalnya kita nggak cocok, nggak ketemu. Berkasnya dibolak-balik, nggak selesai-selesai. Gitu kan? Jadi itu ada problem soal itu. Sesuai kayak masih merah, Mas. Mas Bakti, monggo langsung. Nanti turunin mbak samping dulu nggih, Bu. Nggih, terus baru Ibu sampai rumah Pak. Kami menerjemahkan korban atau penyintas itu sebagai simbah kami. Simbah itu dalam konteks kultur kami seseorang yang dihormati. Nah, dari proses itu kemudian kami ingin mengambil nilai yang selama ini mereka pegang, ya, karena impunitas, ya, dari mulai tahun 65 sampai hari ini belum ada penyelesaian itu, dan simbah-simbah itu kemudian kuat dalam arti sampai hari ini masih bisa bertahan, itu bagi kami luar biasa karena memegang nilai-nilai yang mereka pegang. Itulah inspirasi kami itu. Kami banyak terinspirasi dari simbah-simbah penyintas itu. Banyak hal yang nilai-nilai yang itu ada di simbah itu nggak ada di aku, dan aku belajar kenapa aku sampai sekarang ini, sampai saat ini aku bertahan di Foperham, karena nilai-nilai simbah itulah yang aku harus belajar. Aku harus memaknai ulang hidup ini dengan nilai solidaritasnya simbah yang tinggi, rasa kebersamaannya simbah, kekeluargaannya simbah, kejujurannya simbah, kegotong royongannya simbah. Bagiku, aku tidak menyebut mereka adalah korban, karena mereka adalah manusia seutuhnya. Jadi aku lebih suka, sebagai kultur Jawa, aku lebih menempatkan mereka pada kata simbah. Mahasiswa atau relawan itu datang juga dengan motif yang berbeda-beda. Motif untuk menulis skripsi, motif benar untuk ingin mengenal simbah, motif memang untuk mencoba membantu dalam bingkai besar penyelesaian terhadap pelanggaran HAM 65 itu. Mengingat banyaknya simbah-simbah yang belum
kami dokumentasikan, kemudian Popurham itu membangun kerelawanan. Kerelawanan itulah yang kemudian bergerak ya bersama simbah-simbah tadi, diantar oleh simbah-simbah ke simbah-simbah yang lainnya. Nama saya Pandit Willy Nugroho. Saya keluarga dari pemintas dan saya mendapat pengalaman dari keluarga pemintas sendiri dan dari cerita simbah-simbah selama ini dalam pendokumentasian itu. Yang pertama sih dapat sejarah baru, dapat pengalaman baru, terus di dalam masa saya pendokumentasian itu jadi jadi penasaran tentang cerita-cerita simbah, tentang masa lalu simbah selama ini. Ternyata banyak sejarah-sejarah yang belum terungkap, dan dari negara sendiri itu pun belum mengakui sampai sekarang. Oke, salah satu yang menyebabkan saya mengikuti itu pertama kemarin saya melihat dari riwayat dari bapak mertua saya. Ternyata bapak mertua saya menjadi salah satu korban kekerasan masa lalu, yaitu pelanggaran HAM 65. Waktu itu saya sama sekali tidak mengetahui kasus apa itu. Ternyata setelah saya kulik-kulik dari internet, saya mengetahui oh ternyata itu kekerasan 65. Nah setelah itu saya mengikuti jejak rekam dari teman-temannya bapak mertua saya, baru terjun langsung dengan teman-teman relawan yang ada di Yogyakarta. Kedepannya mungkin mereka para korban itu yang mereka inginkan kan sebenarnya apa yang mereka alami di masa lalu itu mereka tahu apa sebabnya dan diberitahu sebenarnya dulu tuh seperti ini. Jadi mereka punya jawaban atas pertanyaan yang selama ini mereka pendam itu. Di masa depan mungkin tidak terulang kembali ya kejadian pelanggaran HAM seperti di tahun 65. Masalahnya kan itu merugikan banyak orang dan dampaknya besar bagi yang terlibat di situ. Kalau melihat kondisi sekarang itu menurut saya masih cukup jauh, perjuangannya cukup berat. Tapi saya percaya kalau masih ada harapan untuk tetap memperbaiki sih.